Shalom, selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini kita akan melihat hasil technical meeting yang kedua HPRG 2022. Check it out. Saya mohon juga dukungan doa dan juga nominasi buat Penatua Freddy Henaker for PKB Gemim. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini, seperti yang sudah kita lihat bersama ya, ini adalah hasil technical meeting kedua untuk Hari Persatuan Remaja Gereja tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022 di wilayah Kawangkoan 2. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ya. Nah, yang pertama inilah hasilnya untuk tema pidato dalam lomba pidato. Ini untuk bahasa Inggris ya. Temanya adalah tema Gemim tahun 2018 sampai 2022 atau Remaja bagi Kristus. Ya, jadi ini bisa diambil dari tema sentral Gemim tahun 2018 sampai 2022 atau Remaja bagi Kristus. Nah, Remaja bagi Kristus sendiri ini adalah visi dari Remaja Gemim. Baik, nah jadi berarti itu bisa agak lebih luas lagi ya, lebih luas lagi dalam pemilihan tema. Oke. Nah, apa saja yang dinilai? Nah, ini yang dinilai. Pertama, appearance. Appearance itu berarti penampilan dari adik-adik yang membawakan pidato ya. Appearance dan juga appearance berarti yang dia tampilkan ketika dia berbusana. Memang ini bukan lomba busana gereja, tetapi yang dia penampilannya, yang dia tampilkan, dia berbusana dengan baik, yang cocok sesuai dengan karakteristik seorang remaja. Jadi perlu diperhatikan sini, biasanya kan kalau remaja itu tidak terlalu memedulikan penampilannya. Nah, jadi ini pembina remaja atau coachnya yang memberikan touch ya. Nah, sehingga perlu diperhatikan appearance-nya. Dan juga ini performance. Performance ini berarti bagaimana dia menyampaikan pidato tersebut dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi suaranya ya, cara dia menguasai panggung ya, menguasai panggung maksudnya di sini dia tidak gugup ya, dia tidak gugup, dia dapat membawa diri di dalam suasana perlombaan, suaranya lantang, kedengaran. Nah, kemudian ini ada intonation ya, intonation berarti intonasinya ya, intonasinya. Dan fluency ini kelancaran dia berpidato dalam bahasa Inggris. Kemudian pronunciation, jadi pengucapannya. Dan juga articulation ini artikulasi, jadi ada kata-kata tertentu yang mungkin perlu diperhatikan ya, misalnya which ya kan, ada CH di belakang, nah, atau juga di belakang, ada t, dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian content itu berarti isi, ya kan, isi. Jangan sampai temanya itu Remaja bagi Kristus, tapi isinya tidak sesuai, ya. Dan juga time accuracy. Nah, time accuracy sini berarti ketepatan waktu. Kalau tidak salah itu 7 menit ya. Nanti teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang panduan HPRG ya, time accuracy untuk tema pidato. Kemudian aksen tidak dibatasi ya. Aksen ini kan logat ya, tidak dibatasi ya. Jadi adik-adik itu bisa menyampaikannya lewat mungkin British accent, American accent, or maybe Indonesian English accent ya. Tidak dibatasi sekali lagi ya. Oke. Dan yang digunakan adalah tata bahasa Inggris yang baik ya, tentu saja ya. Yang penting tata struktur yang jelas.
pidato yang jelas. Oke, ini grammatical. Oke, ini grammarnya. Nah sekarang juga udah banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk isi pidato itu menjadi lebih baik. Saya tidak menjadi agent dari aplikasi-aplikasi ini. Boleh cek di Grammarly ya, seperti itu, supaya bisa lebih jelas lagi ya. Kemudian yang kedua ini busana gereja untuk putra dan putri. Ini yang dinilai catwalk. Catwalk ini apa? Ini bukan kucing berjalan ya, bukan. Tapi bagaimana dia berjalan. Nah, di atas panggung itu catwalk yang cara dia berjalan. Kemudian ekspresi, memang penampilannya ekspresi, wajahnya itu ditampilkan dengan cerah. Nah, jadi pada saat di panggung itu tidak pakai masker ya. Jadi ya tampilkan saja dengan riang gembira, mungkin kalau dengan lagu tertentu ekspresinya harus sesuai. Ya, senyumannya, tatapan matanya, ya, bagaimana dia berjalan. Kemudian blocking panggung. Blocking panggung ini juga perlu ya. Ya karena ini busana gereja ada beberapa hal yang sangat berhubungan dengan modeling ya. Jadi perlu diperhatikan juga pada saat dia blocking. Jangan sampai dia hanya blocking panggung di sebelah kanan saja, kemudian di tengah, kemudian dia balik. Tapi dia menguasai ke kiri, ke kanan, di tengah, depan, dan juga ke belakang ya. Oke, busana sesuai dengan tema. Temanya sudah jelas ya, remaja bagi Kristus. Kemudian waktu tiap peserta 3-4 menit maksimal ya, berarti maksimalnya 4 menit ya, sudah keluar. Make up harus diperhatikan dan disesuaikan dengan tema sebagai remaja. Jangan norak-norak ya. Jangan sampai norak ya. Mungkin bedaknya sudah kelebihan sehingga ketika ditampilkan itu sudah sangat putih, cenderung pucat. Dan misalnya kalau pakai lipstick untuk yang perempuan ya, adik-adik perempuan itu diperhatikan jangan terlalu kontras ya, tapi benar-benar sesuai dengan pribadi dari remaja itu tersebut ya. Dan kemudian pria tidak banyak corak untuk pakaian ya, memang misalnya kita menampilkan untuk laki-laki, dia di celananya ya disesuaikan saja ya, mungkin agak gelap ya. Kalau di atasannya itu dia pakai batik remaja misalnya ya, di bawah dia boleh pakai yang warna lebih gelap ya, boleh pakai warna hitam misalnya ya, itu normatif. Kalau dia pun mau pakai warna lain ya, warna mungkin agak lebih gelap lah, dan disesuaikan dengan warna dari batik remaja Gemim. Yang pasti ini tidak banyak corak ya, sesuai di sini. Mungkin warnanya maksimal 3 lah ya, maksimal. Itu sudah termasuk dengan ikat pinggangnya, sepatunya ya, supaya itu lebih bagus ya. Ini masukan saya, bukan masuk di TM. Kemudian pria jangan senyum berlebihan karena identik dengan genit. Jadi guys, perhatikan ya, pria, laki-laki jangan senyum berlebihan karena identik dengan genit ya. Jadi interpretasikan saja sendiri itu genit itu seperti apa ya. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan lah. Oke. Kemeja pria boleh polos, boleh motif, tapi jangan full motif, oke? Ya. Berarti ini lebih cenderung ke polos lah. Kalau sudah terlalu seperti ini, kemeja pria boleh polos. Ya polos saja tampilnya. Ukuran panggung 6x8 model T di depan ya. Jadi sudah jelas ya, huruf T. 6x8 lumayan cukup lebar. Nah, kemudian lagu busana gereja adalah lagu remaja Gemim sesuai panduan. Apabila ada yang membawakan tidak sesuai, maka juri akan memberikan pengurangan nilai pada peserta tersebut. Cuma memang di sini tidak disebutkan pengurangan nilai itu seperti apa. Yang pasti ada pengurangan nilai, guys. Dan yang ketiga untuk CCA seri B, konsumsi yang diberikan untuk 27 tim yang masuk
babak perempat final ditambah 3 orang official dan diberikan konsumsi juga bagi tim yang nantinya masuk ke babak semifinal dan final. Untuk peserta lainnya dari panitia lokal akan berkoordinasi dengan BPMJ terkait masukan di TM2. Jadi ini tentang konsumsi di kegiatan CCA Seri B. Karena memang ini cukup lama ya, jadi pastilah membutuhkan konsumsi. Nah, kita doakan sama-sama supaya panitia dan BPMJ setempat juga mengakomodir usul tersebut. Nah, yang keempat untuk CCA Serie A, konsumsi juga diberikan seluruh tim ditambah 2 orang ofisial dan diberikan konsumsi juga bagi tim yang nantinya masuk pada semifinal dan final. Nah, ini Serie A lebih oke lagi ya, masih tetap konsumsi. Kemudian yang kelima, semua peserta dan pembina yang mengikuti kegiatan HPR 2022 harus divaksin minimal 1 kali dengan menunjukkan bukti vaksin saat akan mengikuti kegiatan. Begitu juga untuk official pengantar akan masuk lokasi kegiatan perlombaan ya. Oke, berarti di sini bisa lewat Peduli Lindungi aplikasinya, bisa juga bukti sertifikat ya, sertifikat vaksin. Ya kan, ditunjukkan saja. Nah, sesuai dengan nama tentu saja. Apalagi anak-anak remaja sekarang kan sudah banyak yang divaksin. Kalau belum, ini masih ada kesempatan loh untuk vaksin, ya kan? Ya, yang keenam untuk perlombaan CCA teknisnya seperti yang sudah diputuskan pada TM1. Oke, tidak ada perubahan. Nanti cek ya hasil TM1 di video saya sebelumnya. Yang ketujuh, perubahan jadwal kegiatan sebagai berikut. Nah, oke, ini ada perubahan jadwal. Pidato Bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu mulai pukul 10, guys ya. Pukul 10. Ibadah akan dilaksanakan oleh panitia lokal pada pukul 9 sampai 9.30. Kemudian dilanjutkan dengan perlombaan, dimulai dengan kategori Madya dan setelah itu dilanjutkan dengan kategori Taruna. Oke, Madya lebih dulu ya. Disampaikan pada peserta agar hadir on time karena lomba akan sesuai jadwal yang dibagikan. Oke, yang dimaksudkan on time, misalnya adik akan berlomba jam 10.00. Berarti adik dan juga kakak-kakak pembina itu harus datang at least setengah jam sebelum. Itu sebaiknya begitu, teman-teman ya. Agar supaya jangan sampai ada yang kurang, masih ada penyesuaian, masih ada setengah jam. Oke. Nah, kemudian lomba busana gereja putra putri akan dilaksanakan pada hari Jumat, pada hari Jumat sampai Minggu, guys ya. Jadi sampai Minggu ini dia. Karena mungkin peserta itu banyak. Jadi sampai hari Minggu sampai jam 10 pagi. Oke. Nah, ibadah akan dilaksanakan oleh panitia lokal jam 9.30 Wita. Oke. Berarti kalau berbicara tentang panitia lokal yang akan melaksanakan ibadah, berarti itu ibadahnya tidak bersama-sama dengan yang umum gitu ya. Jadi akan dilaksanakan panitia lokal. Jadi teman-teman langsung ke lokasi seperti itu. Oke. On time juga ya, on time ya, seperti yang sudah disepakati. Pidato bahasa Inggris dilaksanakan pada Jumat sampai hari Sabtu mulai jam 14.00 guys ya. Jadi jam 2 siang akan dimulai. Sudah ada ibadah agung dan kemudian dilanjutkan dengan perlombaan. Jadi untuk pidato bahasa Inggris, peserta pidato bahasa Inggris beribadah bersama-sama dengan seluruh peserta di ibadah agung, kecuali yang tadi itu yang sudah dijelaskan ya, ada lomba-lomba yang ibadahnya di Jumat lokal. Kemudian dimulai dengan kategori Madya terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan kategori Taruna. Oke, on time juga, jangan lupa. Untuk kategori CCA, Seri A dan pembina, ibadah akan dilaksanakan di Jumat pelaksana oleh panitia lokal. Oke, berarti teman-teman yang CCA kategori Seri A dan pembina itu langsung ke lokasi lomba. Nah, untuk lokasi lomba itu sudah ada di video saya sebelumnya di panduan ya, buku panduan.
Untuk kategori lomba lainnya masih sesuai dengan jadwal yang tertera di buku panduan sudah. Oke, kita lewat saja. Untuk nomor lomba lari 5 km putra dan putri akan diberikan di lokasi lomba sesuai nomor pendaftaran yang tertera pada pendaftaran di sistem. Oke, jadi cek lagi di sistem. Semua peserta diharapkan hadir pukul 14.00 untuk mengambil nomor dada, nomor peserta. Ya, panitia, ini mungkin yang terakhir. Ya, terakhir. Panitia akan menyiapkan tempat persiapan 1 dan ruang meditasi untuk lokasinya berdekatan antara persiapan 1 dan ruang meditasi. Untuk lomba busana diusahakan antar tempat persiapan 1 dan ruang meditasi tersambung dan tidak terkena hujan mengingat situasi yang sementara musim hujan. Oke. Nah, ini jadi panitia akan memaksimalkan persiapannya di dalam hal persiapan 1 dan ruang meditasi sampai masuk ke ruang perlombaan supaya aman, nyaman, tentram ya, dan adik-adik remaja yang ikut lomba itu fokus dengan lomba. Jadi guys, demikian video tentang hasil technical meeting kedua untuk HPRG tahun 2022. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, lomba itu akan dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 29. Bahkan ada juga lomba yang tetap akan dilaksanakan sampai tanggal 30 jam 10 pagi. Nah, untuk itu jangan lupa ya, kalau teman-teman suka video ini, di like dan subscribe. Saya memposting renungan-renungan Kristen berupa MTPJ setiap hari Kamis dan juga pelatihan-pelatihan singkat bagi remaja dan pembina remaja sehingga potensi gereja itu benar-benar dapat bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.